Kita sudah sampai ke bahan ajar yang ke-11, yaitu membicarakan mengenai hakikat dan prinsip dasar apakah dari hukum itu. Nah, kita lihat dulu sejarah pemikiran mengenai hukum dari berbagai zaman ya. Dari sejak dulu, nanti kita coba lihat sampai sekarang ini. Nah, dulu dimulai dari abad sebelum Masehi. Jadi tahun 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Itu sekitar jangka waktunya 200 tahun. Itu disebut Yunani kuno. Jadi zaman itu zaman Yunani kuno. Kita ambil contoh, ada 3 orang di zaman itu, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles. Mereka masing-masing memiliki pendapatnya mengenai hukum. Coba silahkan dibaca dulu di layar ini. Sudah ya. Sekarang kita mulai Socrates. Apa pendapatnya tentang hukum? Menurut Socrates, hukum adalah hasil dari kesepakatan sosial. Ingat ya, Socrates berpendapat bahwa sebenarnya hukum itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari kesepakatan sosial. Adanya kesepakatan sosial, itulah adanya hukum. Tujuannya apa? Untuk mencapai keadilan. Ya, mungkin dengan kesepakatan itu juga ada kesepakatan keadilan ya, yang namanya adil seperti ini. Kesepakatan sosial. Sedangkan Plato berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kebijaksanaan. Ya, dari kebijaksanaan. Jadi hasil pemikiran yang mendalam ini, kebijaksanaannya, hasil dari dalam. Hukum itu ya kebijaksanaan. Tujuan hukum itu untuk mencapai kebaikan. Dengan kebijaksanaan ini maka akan ada kebaikan. Itulah Plato. Jadi ada Socrates, ada Plato, kemudian Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kebiasaan. Ya, ini ketiganya berbeda ya kalau kita lihat. Socrates itu dari hasil kesepakatan sosial, Plato dari kebijaksanaan, sedangkan Aristoteles yang terakhir ini adalah dari kebiasaan. Jadi kebiasaan ini menghasilkan hukum, dan hukum ini berasal dari kebiasaan. Tujuannya apa? Karena sudah biasa dilakukan dan tidak ada merugikan yang lain, maka akan tercapai keadilan dan kebaikan. Jadi hukum itu yang dihasilkan dari kebiasaan itu akan mencapai keadilan dan kebaikan. Inilah Aristoteles ya. Mari kita lihat zaman berikutnya. Ini kan Yunani kuno sebelum Masehi. Ini bukunya ada beberapa bukunya ya. Nah, setelah zaman Yunani kuno itu dilanjutkan dari tahun 300 sebelum Masehi ya. Tahun Masehi kemudian maju lagi 500. Jadi jangka waktunya 800 tahun ini. Sebelum Masehi sampai Masehi, tahun yang ke-500. Ini semasa Romawi kuno. Ada 2 tokoh
Yang pertama adalah Cicero, yang kedua ada Ulpianus. Silahkan dibaca dan renungkan sendiri terlebih dahulu. Ya, sekarang kita lihat Cicero berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kesepakatan sosial. Sama ya, tadi Cicero ini sama dengan pendapatnya dari Plato kalau nggak salah tadi ya. Dan tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Jadi tujuannya sama dengan Aristoteles. Cicero zaman Romawi kuno berpendapat bahwa hukum itu harus dari kesepakatan. Kesepakatan inilah yang ditaati masing-masing akan menjadi hukum untuk mencapai tidak hanya keadilan tapi juga kebaikan. Kemudian Ulpianus berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kebijaksanaan, ya seperti siapa tadi? Sokrates ya kalau nggak salah. Hukum hasil dari kebijaksanaan, dari pemikiran yang dalam. Dan tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Ini tujuannya sama ini Cicero dan Ulpianus dan Aristoteles. Yaitu selain keadilan juga kebaikan. Tidak hanya keadilan saja, tapi juga dengan kebaikan. Tidak hanya kebaikan saja hukum itu, tapi harus mengandung keadilan. Inilah di zaman Romawi kuno, 300 sebelum Masehi, tahun 300 sebelum dan sampai tahun 500 Masehi, dalam jangka waktu 800 tahun. Mari kita lihat lagi. Nah, ini bukunya De Legibus dan Digesta. Sekarang kita lihat tahun berikutnya, yaitu yang disebut dengan abad pertengahan. Tahunnya tahun 500 Masehi ya, sampai dengan 1500. Ini abad pertengahan. Ada dua tokoh, silahkan dibaca dan direnungkan terlebih dahulu. Ya, kita lihat yang pertama itu Thomas Aquinas. Apa pendapatnya tentang hukum? Hukum adalah hasil dari kebijaksanaan. Ya, ini kita sudah menemukan paling tidak ada 3 kalau coba kita lihat ya. Dari Sokrates kesepakatan sosial, Plato kebijaksanaan, Aristoteles kebiasaan, Cicero dari hasil kesepakatan sosial, Ulpianus kebijaksanaan. Kemudian di abad pertengahan Thomas Aquinas dari hasil kebijaksanaan. Hukum sama dengan hasil dari kebijaksanaan. Itulah hukum yang seharusnya. Sedangkan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Masih sama, keadilan kebaikan. Ini Thomas Aquinas. Kemudian yang kedua di abad pertengahan ini adalah William Ockham.
hukum adalah hasil dari kesepakatan sosial. William Ockham berpendapat bahwa hukum seharusnya berasal dari kesepakatan sosial. Jadi di zaman yang sama mereka hidup itu bisa berbeda pendapat. Ya, di zamannya itu. Zaman Yunani kuno ada 3 pendapat itu. Zaman Romawi kuno yang kita ambil contoh juga ada 2, abad pertengahan juga 2. Dan tujuan hukum menurut William Ockham itu adalah mencapai keadilan kebaikan. Ini sama ya dengan Thomas Aquinas. Inilah hukum dan tujuan hukum. Ini seperti bisa kita lihat dalam bukunya Thomas Aquinas, Summa Theologica, William Ockham, Dialogus. Ini pendapatnya mereka berasal dari buku itu. Setelah abad Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan, setelah 1500 ini kita lihat ya. Untuk materi yang ke-11 ini kita hanya menyajikan 3 zaman dari sejarah pemikiran mengenai hukum ya. Jadi saya ulang, itu Yunani kuno tahun 500 sebelum Masehi sampai tahun 300. Jadi sebelum Masehi itu dimulai dari hitungan angka besar tahunnya, kemudian mengecil sampai 0 ya. Tapi kalau Masehi dari kecil terus bertambah sesuai dengan pertambahan tahun. Nah, Yunani kuno ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato, Aristoteles. Hasil dari kesepakatan sosial. Plato, hukum dari hasil kebijaksanaan. Aristoteles dari kebiasaan. Tujuannya ada yang untuk keadilan, ada yang untuk kebaikan, ada yang dua-duanya. Ini Romawi kuno tahun 300 sebelum Masehi, kemudian tahun 0 Masehi, tahun 500 Masehi. Jadi jangka waktunya Romawi kuno itu lebih lama daripada Yunani kuno. Romawi kuno ini menggantikan kebudayaan Yunani kuno selama 800 tahun. Cukup lama ini. Nah, di situ ada satu sejarah. Jadi sudah ada hukum, dan hukum itu menurut Cicero harusnya dari hasil kesepakatan sosial, dari lapisan masyarakat yang ada, unsur-unsur masyarakat yang ada membuat kesepakatan, itulah hukum ya. Mungkin ya tahu kalau masyarakatnya sedikit bisa siapapun bisa berpendapat ya. Masyarakat ini maksudnya ya mungkin hukum ya. Kemudian tujuannya untuk mencapai selain keadilan juga untuk kebaikan. Kemudian Ulpianus, hukum adalah hasil dari kebijaksanaan, tujuannya juga untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Jadi bagaimana tahu mencapai satu keadilan dan kebaikan? Ya dari hukum yang ditetapkan itu. Bila sudah memenuhi itu, ya sudah mencapai nilai-nilai keadilan dan kebaikan. Kemudian setelah Yunani kuno, Romawi kuno, ini kan 500 Masehi.
kemudian di abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini dimulai tahun 500 Masehi. Tahun 100 tahun ya, abad demi abad sampai abad ke-16 ini ya, tahun 1500. Dari abad 6 sampai abad 16. Tokohnya di sini Thomas Aquinas yang mengatakan hukum dari kebijaksanaan, tapi William Ockham berbeda karena dia berpendapat bahwa hukum itu dari kesepakatan sosial. Nah, apa yang terjadi bila di zaman yang sama memiliki dua pendapat ini ya? Pasti tentu ada pengikutnya masing-masing yang mengikuti yang berbeda antara pengikut satu dengan yang lainnya. Tapi semuanya sepakat bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Ini di abad pertengahan. Nah, silahkan para mahasiswa untuk melihat kembali ya, merenungkannya, bahan ajar yang ke-11 ini.